harus bisa baca apa tulisan Arabnya. Selain ya seperti itulah pokoknya. Jadi semua kita kembali sama akarnya gitu. Kalau Muslim ya kembali ke akar Arab gitu. Sama ada kejadian satu Iya, ya, iya. Bereshit bara Elohim ya. Pada mulanya Elohim gitu ya. Betul. Ya, ya. Jadi nggak ada Allah. Allah itu Kalau yang kalau kedua itu Bu, kalau ada roh Allah melayang-layang itu roh siapa? Gantinya. Elohim Pak. Pokoknya nggak ada kata Allah. Semuanya Elohim. Jadi kalau LAI itu menerjemahkan nama Yod He Vav He itu jadi Tuhan huruf besar semua. Kalau kata Elohim itu Tuhan T-nya saja yang besar. Lah gimana bisa membedain coba? Kan sama aja. Sama Masa aja. masa kita ngomong berdoa begini, eh ya Tuhan T-nya saja yang besar. Ya huruf besar semua kan nggak mungkin seperti itu gitu loh. Tapi itu dibedakan nama LI. Tapi ya itulah yang harus kita kupas tuntas, mengedukasi, tapi juga nggak salah ngomong gitu loh. Jadi tetap damai, tetap santun seperti itu. Terima kasih ya Bro Fandi sudah naikin saya. Saya mau lanjutin Tapi kerja kalau lagi. gini loh Bu, kalau cara Ibu begini ya, kami sih sebagai Muslim ya, ya ingin tuh Kristen tuh punya jati diri sendiri, punya harga diri dan mandiri kan gitu. Nah kalau Ibu caranya gini ya, bom-bom dan kru-krunya itu ya memusuhi Ibu nantinya. Sudah biasa Om. Pernah dipersekusi sama mereka? Aduh, nggak cuman mereka. Saya itu sudah nggak pakai kata Allah itu sejak tahun 2001 itu saya kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SD atau kelas 4 SD itu dari awal itu lebih mengerikan Pak dari ini saya lebih dibully lagi. Apalagi pendeta saya gitu loh sampai masuk dilaporin sana sini dia ya itu apa inilah apa namanya konsekuensi yang harus kita jalani karena kita memang mau perjuangkan iman kita ya sesuai dengan hakikatnya gitu loh nggak pakai Tuhan orang lain gitu loh jadi ya memang susah Pak namanya kalau dibully, dicaci, dihianati bahkan ditinggalin sama orang-orang nggak punya apa-apa itu sudah kita rasain gitu loh jadi apa bapak saya pribadi itu dulu seorang guru di sebuah yayasan Kristen ternama karena hal ini bapak saya dipecat tanpa pesangon dan itu bener-bener kayak oh gini ya ternyata gitu jadi apa namanya sudah biasa Pak apalagi kalau di Komal cuman sekedar digituin doang karena mereka nggak mau belajar gitu loh. Jangan salah Bu, LAI itu orang-orang yang cendik apa namanya orang-orang pinter juga loh Bu di sana. Betul, cuman kan nggak mau piringnya pecah Pak. Wow, keren. Tetap nggak mau piring pecah lah kita apa? Kita itu yang gugat apa? Dari pendeta desa gitu loh. Nggak punya, maksudnya waktu itu ya waktu gugat itu kan kita belum punya yayasan yang kuat gitu loh untuk menggugat hal ini. Cuman nggak tahu nih dari teman-teman Muslim katanya Bro Fandi kemarin info ke saya baru naikin gugatan ya Pak ya. Semangat aja ya Pak. Karena kita sudah pernah melakukan dan kalau misalkan mau dilakukan lagi juga saya sangat setuju 1000% bahkan mendukung hal ini benar-benar. Karena Kalau gitu jujur itu mahal harganya ya Bu. oh iya pasti tentu itu. Jadi gini loh Pak, untuk masalah yang satu ini tuh menurut saya, menurut kami ya, ini tuh sangat-sangat fatal. Karena ini nama Tuhan, beda pribadi, beda pengajaran, beda, semuanya beda. Kalau sudah salah naruh apa namanya nama Tuhannya sendiri kan bingung. Nanti malaikat juga bingung ini mau dibawa ke surganya siapa gitu loh. Ke surganya Allah juga Allah nggak akan nerima karena percaya Yesus. Ke surganya Yesus juga Yesus nggak mau terima karena percaya Allah gitu kan. Terus akhirnya kemana Pak? Kalau nggak surganya dua-duanya nggak diterima, terus kemana? Kan bingung malaikatnya, malaikat mautnya. Gitu aja sih Bang Zuma semangat terus salam kenal dari Semarang buat semuanya juga terima kasih selamat malam Sekali-kali dong Bu Ayu naik kalau ada yang ngeyel gitu loh. sudah sering Om cuman ya
kalau saya naik di Komal Kristen itu saya nggak akan bisa bicara karena pasti saya di-kick. Saya di Mikana aja di-kick. Terus saya WA diblokir nomor saya. Udah diblokir semua nomor saya. Sebabnya apa tuh? Ya karena mereka nggak mau mempelajari, mereka mau kekeh tetap Allah itu gelar untuk Kristen, tapi kan itu nggak ada datanya. Kita buka kamus manapun, kamus bahasa Inggris, kamus apa namanya KBBI sekalipun, Allah tetap akan menjadi nama diri, tidak akan menjadi gelar untuk sesembahan atau sesuatu yang kita sembah. Karena Allah bukan bahasa, bahasa itu ilah, betul nggak? Iya. Nah, seperti itu, tapi nggak mau karena udah tertanam berakar kuat di mereka itu kalau Yesus itu adalah Allah gitu loh. Jadi kan repot kalau begini kan dua agama yang berbeda gitu. Ya makanya bentrok gitu. Ya kalau jujur misinya hilang loh, Bu. Kenapa, Pak? Kalau jujur misinya hilang. Nah, saya nggak tahu juga mereka misinya itu cari apa. Kalau misalkan cari jiwa, ya mana bisa orang bedain antara nama diri, sebutan, gelar, jabatan aja masih pusing gitu loh. Berarti kan Ya, mereka nggak. kadang-kadang misionaris itu, Bu, kalau murtadkan orang dapat cuan loh banyak. Wah, kalau itu saya nggak ini sih nggak mau ikut-ikut karena saya jujur nggak tahu Pak. Jadi saya itu cuma jemaatnya Pendeta Yakub Sulistyo yang saya tahu pendeta saya itu berjuang dari dulu untuk hal ini gitu loh. Jadi kenapa sekarang masih tetap saya lakukan? Kenapa sampai sekarang masih kami lakukan dengan Bapak Gembala? Karena memang hal ini penting Pak. Ini nama Tuhan orang nih. Betul. Terus Gini loh, Bu. Saya pernah mendengar sudah ada 200 lebih pendeta, termasuk pendeta Yakub Sulistyo, pendeta Beni, dan banyak lagi itu, dan sinode-sinode itu ingin mengembalikan terjemahan yang jujur. Kenapa waktu revisi TB2 2023 itu, apakah orang-orang yang kayak gini, seperti ini, seperti Ibu Ayu ini, nggak dimintai pendapat sewaktu ingin revisi 2023? Nggak dikontak, gitu? sebenarnya ya Pak, kalau mau jujur ya, mereka itu sudah paham kalau itu salah. Gak mungkin mereka nggak paham karena mereka kaum cendekia seperti yang Bapak bilang. Mereka terbelajar, mereka bikin tim juga nggak main-main ya kan. Cuman ada satu teman saya itu bilang ke apa namanya salah satu petingginya dari yayasan ini, itu mereka bilang oke, kita akan mengubah terjemahannya, merevisi terjemahannya. Lah, percuma aja mau direvisi ribuan kali juga kalau misalkan tetap ada apa namanya kata Allah di situ kan tetap salah. Namun kan mereka tuh gini loh Pak, cuman nggak mau bikin orang shock. Bayangin nih Pak, kita misalkan nih Pak Handi dari kecil dari bayi itu tahunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu namanya Allah. Misalkan begitu ya Pak ya. Terus tiba-tiba nih saya sudah cinta, sudah sangat-sangat mengidolakan, sudah gimana ya, hatinya sudah terpaut, sudah sangat-sangat mendalami agama ini. Tiba-tiba kamu dikasih tahu, namanya tuh bukan ini tapi ini. Tidak semudah itu Pak. Misalkan nih, tapi orang Kristen itu lebih itu tadi yang jadi pokok dasar mereka adalah Elohim itu kan serapan dari kata Allah. Biasanya mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi kan kalau Elohim dan Allah itu sudah berbeda tulisannya. Kalau Allah itu dalam huruf Ibrani itu kan Alef, Lamek, Lamek, He. Kalau Elohim, Alef, Alef, Lamek, He, dan Mem. Itu aja udah beda, mana bisa diserap gitu loh. Lagian Allah ini nama diri bukan bahasa. Perlu dicamkan bahwa nama diri tidak akan berubah dari dulu sekarang selamanya ya tetap Allah. Kalau misalkan di Arab Allah, di Korea Allah, di Indonesia Allah, di mana-mana tetap Allah. Nggak akan bisa berubah jadi apa namanya untuk menggantikan kata ganti Tuhan di kitab suci nggak akan bisa karena ini sudah salah gitu loh.
Tapi gini loh Bu, kalau pertimbangannya bahwa ini bisa memberikan shock terapi kalau ada perubahan terjemahan yang jujur, ya memang iya. Tapi bukankah kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi? Terus kemudian ya mungkin bukan generasi yang sekarang tujuannya atau sasarannya dalam perubahan kejujuran yang scholar-scholar cendekia itu tadi. Ya mungkin 7 generasi berikutnya lah. Terus artinya pertanyaannya adalah kalau bukan sekarang mau jujur kapan lagi kan gitu ya Bu ya? Betul Pak, tapi sayangnya hal ini sudah kami lakukan dari sudah 20 tahunan lebih kan berarti. Tapi ya karena kami terus sih kami nggak apa namanya, terus kami minoritas, udah minoritas banget lagi gitu loh. Jadi kami yang bisa kami lakukan ya kami terus ngomongin soal ini gitu loh sampai suatu saat nanti nama itu bisa kembali seperti sedia kala gitu loh Pak. Bu, ada jalannya banyak loh Bu. Ibu bisa bergabung nanti Pendeta Yakub Sulistyo dan lain-lain. Buka komal lah. Buka komal, mungkin gantian buka komal. Supaya bisa sosialisasi di media sosial itu lebih cepat daripada di dunia offline. Buka komal dong Bu. Betul. Kita bisa bersinergi kok tiap malam. Iya sih, cuman kalau Pendeta Yakub kan memang belakangan ini beliau kan sudah ada faktor kesehatan ya Pak. Jadi beliau sudah nggak banyak lagi berdiskusi soal ini karena beliau sudah punya banyak sekali videonya. Jadi mungkin nanti suatu saat kalau saya minta tolong beliau mungkin beliau bersedia. Namun kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan buka seperti seminar gitu gimana Pak? Seminar resmi, terus kita onlinein gitu loh. Jadi 1-2 pulau terlampaui lah. Istilahnya kita nggak ngomong asal gitu loh Pak. Kan kadang kalau misalkan di Komal ya mohon maaf nih Pak. Di Komal itu orang seperti, mohon maaf juga, teman-teman saya orang Kristen itu pengetahuan yang masih singkat tentang hal ini aja bisa naik gitu loh Pak, bisa jadi narasumber. Tapi kalau resmi kan kita bisa filter ya siapa yang bisa berbicara, siapa yang bisa seperti itu. Jadi beliau sih lebih menghindari itu perdebatan seperti yang saya bilang tadi. Jadi beliau hanya menyanggah begitu di video-video di YouTube-nya seperti itu. Karena beliau memang sudah berumur ya Pak ya. Boleh tuh Bu, kalau resmi seminar boleh tuh di undang-undang kita, atau mungkin lewat Zoom mungkin lebih, atau di sinilah lebih terbuka juga. Ya, jadi nanti tetap ada yang resmi, tapi kita buat bukan seakan-akan ya, kita itu harus ini bisa filter siapa yang ngomong gitu loh. Nanti percuma aja nanti Mikana yang naik kan repot gitu loh. Sama aja gitu. Ya jangan dinaikkan yang gabrul lah. Makanya itu Pak, jadi kita juga bisa filter komen dan lain sebagainya supaya mungkin diundang kali ini loh Bu, misalnya Anwar Chen, Paskalis, Edwin Paskalis gitu, mungkin diundang orang-orang itu. Kalau orang-orang itu saya kurang paham ya Pak, saya itu jemaat biasa di sini, tapi kurang lebihnya nanti coba saya tektokan dulu sama Pendeta Yakub Sulistyo. Boleh Anda mendengarkan suara beliau? Oke, kita simak dulu ya. Sahabat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen Selalu Kalah Tetapi Ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang
alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya... Cukup, itu dia. Pendeta Yakob Sulistyo. Iya Pak, hampir-hampir mirip sama suara kembarannya Pendeta Lukas Sutrisno. Iya. Jadi ya itu ya, kalau misalkan orang Kristen yang ada di bawah, saya minta tolong pribadi ya, kalau misalkan mau berdiskusi itu yang lebih santun, harus mengerti mereka marah itu karena apa, karena nama Tuhan mereka kita pakai gitu loh, paham nggak orang Kristen? Jadi orang Kristen jangan ngehujat balik, karena kalian harus mengembalikan kata Allah ke umat Muslim gitu loh. Dan sebaliknya orang Kristen, kalian harus tahu siapa nama Tuhan kita itu dengan baik. Jadi jangan konsep ketuhanan mulu, setiap hari pasti bahasnya itu. Tritunggal lah, oneness lah, apalah itu, tritarian lah, apalah itu unitarian. Yang semuanya tidak ada dasar di kitab suci gitu loh. Jadi kalau mau berdebat atau berdiskusi, minimal lah kalian bisa baca tulisan Ibrani, kalian bisa ngerti itu artinya apa gitu loh. Sebelum kalian menghujat orang lain tuh perbaiki diri kita dulu gitu loh. Jangan kita pakai Tuhan mereka marah karena nama Tuhannya dipakai disamakan dengan Yesua, Yesus. Kalau kalian bilang nama aslinya Yesua bukan Yesus. Betul. Gitu. Itu loh istilah mereka loh Bu Ayu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Statement kayak gini menurut Ibu gimana? Ya salah, itu sesat, nggak ada di kitab suci. Top. Paham Ini tuh, Pak not yang di bawah tuh, paham tuh. Gini Pak Handi ya, kalau Pak Handi meyakini istilah atau di luar Al-Quran, itu sudah sesat pasti. Nah, orang Kristen sekarang di Indonesia utamanya itu meyakini istilah-istilah yang ada di luar kitab suci. Tapi mereka tidak mempelajari apa itu isi firman dengan baik. Padahal isi kitab firman mereka saja salah. Dari yayasan, lembaga, apa kata host, asumsi Indonesia seperti itu. Jadi ya isinya banyak yang salah. Kalau misalkan debat sama umat muslim ya mereka marah lah. Orang Allah disamain sama Yesus, mereka pasti marah lah. Itu yang ada di kitab kita. Kalau misalkan orang Kristen ada yang denger di sini, kitabnya harus diperbaiki dulu. Belajarlah huruf Ibrani, pakailah kalau nggak ada gurunya, pakailah aplikasi. Sekarang udah zaman canggih, jangan males. Malu dong sama orang. Saya tuh kadang gini loh Pak mikir, sore-sore saya buka pintu rumah, saya lihat anak-anak kecil ikut TPQ. Gimana dengan orang Kristen gitu loh, masih udah besar, udah mau ini aja baca Ibrani juga masih belum bisa. Apa itu tulisan? Itu tulisan Arab ya, bahkan ada yang ngomong seperti itu sama saya. Itu tulisan Arab ya? Bukan, itu tulisan Ibrani. Waktu ada orang ke rumah saya gitu, ini kok tulisannya Arab Mbak? Bukan, itu tulisan Ibrani. Bacanya memang sama seperti Arab tapi beda. Tapi karena itu orang Kristen loh yang ngomong loh, bilang kalau tulisan Ibrani itu tulisan Arab. Karena memang kan hampir sama, alif, ba, ta, za, simha kalau misalkan di muslim. Nah, kalau di kita alef, ba, dalet, gimel kayak gitu, hampir mirip. Cuman mereka mikirnya saking-sakingnya mereka kurang pengetahuan. Padahal di kitab suci mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, jangan sampai, kalau saya ya, jangan sampai saya menjadi penggenapan atas isi firman itu. Saya nggak mau. Stop dulu Bu, kenapa kalau di Kristen itu di sekolah mingguan nggak diajarin original text?
Kalau Kristen di Indonesia banyaknya begitu, tapi kalau di tempat kami ajarin Pak. Oh, Jadi tapi saya cuman miris aja sama orang-orang Kristen yang lain gitu loh, yang saling menghujat orang Islam, tapi mereka nggak bisa gitu loh Pak. Jadi gampang aja kalau mau debat sama orang Kristen, suruh ngembaliin kata Allah, mereka udah bingung pasti. Karena ya mereka kayak nggak itu loh Bu, kayak Mikana kalau lagi live. Eh, Yesus Allah kita adalah Yesus. Itu itu selalu topik itu. saya sudah 3 kali atau 4 kali tuh naik di Komal Mikana sampai Mikana tuh nggak paham saya. Sebenarnya gini, dengan Mikana memakai apa namanya seperti jilbab ya, mungkin Ya, maksud Mikana itu bukan apa namanya, mungkin di ayat kitab suci memang ada mengatakan kalau wanita berkerudung itu ada. Cuman kerudungnya bukan seperti Mikana pakai. tudung Bu, tudung. Iya, tudungnya bukan seperti Mikana pakai. Tapi tudungnya beda Pak. Pokoknya nanti ada lagi itu namanya sisit. Jadi bukan tudung seperti yang Mikana pakai sekarang atau yang lain-lain itu ada siapa Tuhan. Nah, jadi saya ketawa aja ini orang Pada gimana di sih? 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 6. Iya sama bilangan Pak, kalau nggak salah Ya, bilangan. Itu mereka pakai, tapi mereka nggak paham gitu nama Tuhan mereka itu salah gitu loh. Kenapa kok masih dipakai? Sedangkan gini ya Pak ya, bahasa kasarnya nih, mereka mau mengkristenisasi orang. Tapi mereka mungkin marketingnya pakai jilbab, pakai tudung. Tapi mereka ngelak kalau itu namanya apa? Mereka nggak akan jawab sinsit pasti Pak. Nggak akan mereka bisa jawab seperti itu gitu loh. Jadi memang pengetahuan orang Kristen ini yang harus selain ini ya. Saya tetap yang harus utama dan terutama itu memang Allahnya ini dulu yang diberesin. Kalau Allahnya dulu diberesin sudah, ini aja saya nggak yakin sudah bisa selesai Pak. Kita udah lakukan 24 tahun loh Pak. Ngeri nggak tuh Pak? sejak Indonesia merdeka Bu, dari tahun 945 kemudian LAI berdiri 54. Ya mulai 54 Bu. Jadi iya itu apa namanya, cuman kan waktu saya pribadi sadarnya kan karena orang tua mengikut apa namanya beliau gitu ya, gembala saya. Waktu saya kecil itu dibilangin itu dibilangin sama ibu saya gini, kamu kalau doa jangan pakai Allah lagi ya, itu punya orang Islam, katanya begitu. Ibu saya cuma ngasih tahu begitu doang Pak. Saya nggak pernah lagi pakai kata itu beneran. Tapi kok apa namanya sesusah itu ngomong sama apa namanya orang Kristen di Komal TikTok gitu loh, lebih susah gitu loh daripada ngomongin waktu itu saya kelas 3 gitu loh. Karena ya apa namanya hal inilah Pendeta Yakub Sulistyo juga banyak apa namanya sahabat kiai-kiai juga banyak gitu loh yang mendukung beliau, bahkan saat saudara-saudara kita umat Kristen yang ngotot tadi berusaha menyingkirkan kami, apa namanya saudara-saudara umat Muslim yang apa namanya yang menolong gitu loh Pak. Jadi itu jujur kita rasain. Jadi Ya intinya Ibu gini aja, tetap berjuang. Ya ajak mereka kembali kepada terjemahan yang benar, itu aja sih. Tapi betul. yang Ibu lawan adalah lembaga loh. Saya sih udah gini Pak, karena sudah lama, sudah apa namanya, udah kebal gitu seperti yang saya bilang tadi. Mau dibilang apa juga kalian nggak akan bisa jawab itu. Cuma satu pertanyaan saya, Allah itu gelar itu di mana dasarnya? Nggak akan dapat. Udah itu doang pertanyaan saya, mereka nggak akan bisa jawab. Tapi mereka masih muter-muter. Ini. Saya dengerin aja karena mereka nggak bisa jawab satu pertanyaan saya ini. Gitu. Kalau Nanti. dia belajar dari Kristen Arab yang Muqaddas itu Bu, Kitabul Muqaddas tahun 897 masih atau tahun 900-an. Al-Quran duluan lebih ada, baru ada itu. Itu mestinya kalau dia mau jujur ya, kata Anwar Chen, kita kan ada Kristen Arab. Nah di sana kan juga bukan gelar, di sana nama pribadi Ismu. Sampai di Indonesia kok berbalik arah, kalau itu adalah gelar. Nah, ini kan juga nggak jujur si LAI ini. Ini juga polemik juga Pak. Jadi orang Kristen itu aneh ya kan.
Kalau ditanya Tuhannya dari mana? Bangsa mana? Bangsa Yahudi. Terus ditanya Tuhan pencipta dari mana? Agamanya dari mana? Dari Yahudi. Terus Yesus dari mana? Yunani. Terus nama Tuhannya dari mana? Dari Arab, Pak. Kan bingung, Pak, itu 3 itu. Kayak susu berbrand itu loh. Nah, itu dia kenapa mesti ke Arab-Araban ya? Jadi begini, orang Kristen kalau misalkan ada yang jawab seperti itu nih Pak di Komal Pak Handi Selebes ini, misalkan ada orang Kristen ngomong gitu, lah tolok ukurmu dari orang Kristen Arab atau kitab Yahudi. Kalau kitab Yahudi ya nggak ada kata Allah itu nama diri, gitu loh. Jadi sebaiknya kalau kita beragama ya yang jelas seperti Bang Zuma, ini kan jelas agamanya Islam, akarnya ke Arab. Nah, begitu juga dengan kita seharusnya. Kalau kita ngaku orang Nasrani, kalau di Indonesia namanya Kristen. Meskipun ini juga polemik juga, saya pusing sampean, Pak. Itu kalau saya ditanya sama orang gitu loh. Naik Bu Ayu. Oke, naik. Agamanya apa? Saya jawab, kalau sesuai KTP, saya Kristen. Saya bilang gitu. Ada lagi tanya, ini Tritunggal atau manis atau apa? Tanyanya begitu. Terus, gak ada di KTP Kristen, Tritunggal, Kristen, Wanes, Kristen apa itu gak ada di KTP. Jadi saya ngomongnya Kristen aja sesuai dengan agama saya. Terus, Kristen itu kan berasal dari kata ini. Oke, kalau begitu, saya Nasrani. Udah dijawab gitu nih Pak. Nanti ada yang bilang lagi, lah ibu ini yang benar yang mana? Kristen apa Nasari? Padahal saya udah jawab kalau Kristen itu sesuai KTP saya. Begitu. Jadi orang tuh lebih mikirin istilah daripada nama Tuhannya sendiri gitu loh Pak. Nah inilah memang agak sangat membingungkan juga sih Bu. Karena keterpaksaan ibu Kristen. Kalau ibu juga Nasrani juga ya silakan saja, tapi untuk Bani Israel toh, jadi sumbernya dari sana. Ya, Ibu Ayu juga sepertinya mestinya juga mikir lah. Lebih baik apa ya? Ya ke Islam ke Islam saya saja. itu mendengar sadu daripada mumet. Itu aja sih. Iya. Tapi nggak ada paksaan kok Bu Ayu. Yang Iya. penting Bu Ayu selangkah lebih maju dibanding mereka, itu aja dulu. Ini ya, saya juga nggak merasa selangkah lebih maju sih Pak. Saya merasa mereka itu korban. Cuma masalahnya ketika kita jelasin yang benar sesuai data dan lain sebagainya, mereka ngotot seperti yang Pendeta Yakub tadi bilang, gitu loh. Jadi yang repot, saya kasih tahu pasti saya kasih tahu. Cuman nanti untuk kedepannya mau dia percaya gini, misalkan mau tetap nih kekeh, orang Kristen ada yang kekeh, pokoknya aku cintanya sama Allah, di kitab suci kok adanya Allah. Ya udah kamu ikutin Bang Zuma syahadat. Tapi kalau kamu mau ngikutin kitab sucinya Yahudi, ya kamu harus sama saya gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngotot mesti pakai Allah, Bang Handi, Bang Zuma, semua yang di sini yang Muslim, ini kerjaannya abang-abang semua ini untuk meluruskan jalan si orang ini gitu kepada sumber yang benar. Kalau misalkan tetap mau percaya sama kitab suci Ibrani, ya ikut saya, begitu kan Pak? Mau tahu nggak Bu, kenapa begini jadinya? Kenapa mohon maaf ya Bu ya, Bible Anda itu original teksnya ada 2, ada Ibrani, ada Yunani. Nah untuk supaya netral, di Indonesia khususnya nih, ya ke Islam-Islaman dikit, supaya ambil tengahnya. Kalau Pak, saya boleh ngakak bentar gak? soalnya kalau ke Yunanian dia Theos, ya kok Ibranian dia Elohim, Hasem, Etofabe. Jadi serba ribet Bu, jadinya gitu loh. Nanti ada serba salah. Nah, iya. Serba salah ya Bang Handi ya. Kalau Iya. saya ini nggak ada tuh kiblat ke Yunani itu nggak ada. Nah. Jadi memang kitab tertua itu kan nanti penjelasannya rame lagi Pak. Cuman kalau saya itu kitab sucinya ya Ibrani, kalau Tanak dan Havrit Kadasa gitu. Jadi itu yang jadi sumber utama kami gitu Pak. Udah paham bisa Ibu ini mesianik yang jadinya nih. Mesianik. Cuman nanti tabrakan lagi Bang Handi kalau yang bawa ini Yunani.
Gimana itu? Enggak juga Pak. Jadi saya pernah ketemu sama di Komal. Ada satu ibu-ibu namanya kalau nggak salah akunnya Marmar Battle atau apa. Ya, Nah, beliau mengatakan bahwa beliau ini seorang mesianik. Otomatis dia harusnya bisa bahasa Ibrani. Lah ini nulis Elohim aja nggak salah gitu loh. Jadi saya bukan itu maksudnya Bu Ayu. Maaf saya potong. Kalau Bu Ayu bawa Ibrani, lalu bagaimana dengan orang yang nanti membawa Yunani? Itu lain ya, juga loh. Tuhannya lain juga dulu di situ. Bukan Elohim, tapi Theos. Itu makanya gimana? Pak, biarin aja gitu loh. Kalau kita sudah Biarin aja ngomong, gimana? biarin aja lah karena kita sudah ngomong juga kan. Ini pembahasan Ibu Ayu kayak nggak gini. pakai PB kan? Jadi sebenarnya nggak ada tuh perjanjian lama, perjanjian baru, semua ya kitab gitu ya. Menurut kami gitu loh. Jadi ya kitab yang kita percaya yaitu ada Tanak dan juga Hafrid, itu jadi satu, nggak ada perjanjian lama, Iya, perjanjian Tanak itu kan isinya Torah, Nevi'im, Ketubim. Sampai situ ya, Bu? baru. Iya, Oh, iya. Ya nggak ada PB-nya, Pak, kalau Bu. Oh, nggak pakai ada PB. Pak. Kita Ah, pakainya Hafrid. Sama aja. Tapi Susah. gini, nggak Sama usah. Paulus yang Gini Pak, Tetap gini aja Paulus. Pak, ibu-ibu. Jadi jangan bingung soal apa namanya saya yang berbeda gitu, enggak sih, apa namanya, intinya saya itu sama kayak Bang Handi meyakini satu saja, bukan comot sana comot sini comot, intinya Dulu begitu ajaran kekristenannya dari mana? ya. nggak gini loh. Yang Ya nggak gini loh, Ibu. penting itu Ibu, kata Allahnya dulu. iya, iya. Ya, Ibu Ayu ini ada progres maju. Cuman kalau kita bahas ke dalam, ya jadinya debat juga, gitu ya. Intinya adalah, Jadi saya membatasi Pak, ya kita karena paham kok. memang Jadi mohon saya maaf saya sekali. menceritakan saja. Saya banyak teman, tadinya Kristen, Trinitas, kemudian beralih ke Unitarian, kemudian pusing di sana debat tiap hari sama saya, pindah lagi ke Mesianik, pusing lagi di Mesianik, pindah ke Yudaisme, pusing lagi di Yudaisme, alhamdulillah memeluk Islam. Begitu langkahnya, Bu. Rata-rata begitu yang kita ajak berteman diskusi gitu. Alhamdulillah sekarang memeluk Islam. Nggak usah saya sebutkan namanya. Kira-kira gitu, Bu Ayu. Iya, memang itu gimana ya Pak ya? Ini jadi bentar. Mohon maaf. Jadi emang secara tidak langsung Islam ini beruntung sekali Pak. Kenapa? Khususnya di Indonesia. Karena banyak pengikut semu Pak. Jadi orang Kristen kan pakai Allah. Mereka kan percaya sama Allah. Jadi mereka pengikut semu. Meskipun mereka nggak terang-terangan mengakui syahadat seperti itu. Tapi mereka percaya Allah. So, di situ pasti meskipun mereka mendua hati ataupun apa, tapi mereka percaya Allah. Jadi ini kalau saya bilang mereka ini pengikut semu sebenarnya. Jadi kalau bingung, ya saya kan tadi udah ngomong, kalau masih kekeh tetap pakai kata Allah, berarti yang diuntungkan siapa? Umat Muslim tentunya. Gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya jujur, tidak ada target sama sekali untuk kristenisasi orang ataupun memaksa orang untuk percaya sama saya gitu loh. Ini loh saya yang paling benar. Enggak. Kita ngomong sesuai data aja gitu loh. Kalau memang Allah itu ya seharusnya di sini. Nama Tuhan kita ini begitu loh. Kita goalsnya tuh cuman di situ doang, Pak. Kalau terima haleluya, nggak terima juga haleluya, terserah gitu loh. Oke, Begitu. kalau begitu. Yang penting hampir 90% yang ada di Republik ini ya Kristen, bukan seperti Bu Ayu. Artinya apa? Mulai dari kecil sudah terdoktrin nama itu, dan nama itu dipakai, disalahgunakan. Bahkan dia nggak menyadari ada dua kelompok di sini, Bu. Sebenarnya ada yang ikut-ikutan saja jadi korban. Ada juga orang yang sudah mengerti, tidak mau jujur karena takut pecah piring, kata Ibu tadi. Jadi ada dua. Target Ibu yang mana, Bu?
Gimana Pak? Maaf Pak. Nggak Jadi dengar. ada dua golongan. Ada yang ikutan-ikutan saja, mempergunakan kata Allah itu nggak ngerti sama sekali. Ada juga golongan yang udah ngerti tapi nggak mau jujur, takut pecah piring kata Ibu Ayu. Sasaran Ibu yang mana? Bingung kan? Kalau saya bingung Pak kalau gitu. Jadi ya kita menyampaikan aja gitu loh. Kan ini kebenaran. Kebenaran kan memang harus disampaikan. Hanya itu saja sih. Kalau misalkan ada oknum, kalau saya mikir juga orang di Komal aja Tritunggal sama Oneness sama Unitarian sama Dwi apa nah saya nggak hafal Pak, jujur Pak, karena pendeta saya nggak pernah ngajarin itu. Jadi apa namanya, itu aja udah polemik gitu loh, apalagi kalau sasaran saya yang mana ya, nggak ada sasaran seperti yang saya bilang tadi, nggak ada target. Yang kita lakukan cuma apa, nyampein kebenaran, jujur doang udah. Kita nggak mau apa namanya, kamu harus ikut aku loh, kamu tuh salah loh, nggak boleh seperti itu. Jujur Bu saya Ayu, juga dilarang sebelum sama pendeta Bu Ayu, yang sebelum panjang-panjang ini netizen pada penasaran. Mm. Ibu Ayu memandang Yesua Amasya itu sebagai apa sih? Nah, di sini saya tidak mau jawab karena ini kita udah berbeda rel ya Pak ya. Jadi saya nggak mau Oke. debat. Iya, iya. Oke. Maaf ya penonton, Ibu Ayu belum bisa merespon itu ya. Next. Ya, nantilah. Kita tunggu bulan depan, insya Allah Bu Ayu. Saya berjuang udah dari lama Pak. Ini aja belum clear-clear Pak. Bantuin saya Pak. Saya bantuin Bu. Nanti saya insya Allah kalau Ibu sering-sering naik ke sini, saya bantu Ibu asyhadu, betul. Benar Bang Adi? Yes sir. Ya, sure. Terima Nggak kasih akan ya. nggak akan ketemu Bu Ayu. Nggak akan ketemu perjuangan itu selama masih percaya kejadian sampai wahyu. Nggak akan ketemu barang itu, percaya sama saya. Saya turun loh Pak Palopo. Saya cinta damai soalnya kalau mau debat Iya, sama konten yang lain. nggak apa-apa. Saran-saran aja Bu, saran aja. Karena Saya Ibu maju menghormati ke Pak sana, Palopo. Ibu maju ke sana, Bu. Ibu maju ke depan, dihantam di belakang. Ibu lari ke samping kiri, dihantam samping kanan. Itu konsekuensi yang Ibu harus jalani. Gitu Bu. Tadi Ibu bawa Ibrani, lalu makanya saya tanya, ketika orang yang membawa Yunani gimana? Ayo. Juga protes juga, makanya Itu protes apanya juga ke Ibu. begini, orang nyampein kebenaran itu gini Pak, seperti bapak-bapak yang ada di sini pastinya kan ingin menyuarakan kebenaran, betul nggak? Betul. Nah kalau saya ingin menyuarakan kebenaran aja udah jesit, jadi cuma ingin menyampaikan kebenaran. Kalau misalkan merasa diri saya benar, saya enggak. Jadi kalau kamu nggak percaya saya, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Jadi apa namanya, itu hak asasi manusia lagi, balik lagi ke situ. Kesimpulannya gini loh Bu Ayu. Kesimpulannya gini loh, ini hanya edukasi. Sepanjang perjanjian utama Yudaisme di Yeremia 31:31 itu perjanjian utama. Perjanjian baru Bani Yakob. Tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim dicampur dengan yang ada Yunaninya itu, saya nggak usah sebutkan apa, yang didominasi oleh tulisan Paulus, itu dicampur satu buku. Sepintar-pintarnya orang membaca itu tidak akan menemukan kesimpulan yang permanen. Dia ke Yunanian, dia bisa salah. Dia mau disebut Nasrani, ya enggak juga. Mau disebut Yudaisme, ada PB yang ganggu, jadi nggak bisa nemu Bu Ayu. Ya, salah satu jalan keluarnya adalah Asyhadu. ya itu dia. Di sana. Tapi selamat, kita hargai Bang Andi perjuangan beliau ini ya. Kita hargai, mudah-mudahan lah. Ya Tapi itu tadi kesimpulan saya bahwa Bu Ayu maju lebih selangkah. Semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya Pak Palopo. Makasih. Ya. Yang Gitu bilang ya, Bu saya Ayu, sesat ya. itu malah dari ini Pak, yang sering, jangankan Bapak Handi sama Bapak Palopo nyuruh saya buat ucap kalimat syahadat. Orang Kristen itu loh sering ngatain saya sesat, udah biasa banget. Jadi Enggak, karena Ibu ini mereka, Kristen atau apa? nah kan Bapak Palopo aja juga bingung. Iya, saya bingung Ibu. Nasrani. Oh, Nasra. Kalau di KTP Kristen Bapak, Heeh.
Itu ya. Jadi apa namanya, kita bekerja sama, saling membantu untuk apa namanya kepentingan ini gitu. Jangan sampai ini terus berlangsung lama lagi karena apa namanya ini fatal gitu loh. Jadi Gini loh Bu ya, kalau Nasrani mestinya PB nggak dipakai. Tapi mohon maaf, Nasrani itu adalah kaum Hawariyun dari Nazaret, tempat asalnya Yesua Amasya untuk Bani Israel. Memang sesudah Nabi Musa ada Yesua Amasya, itulah Nasrani di situ. Nasrani itu adalah pengikut Yesua Amasya waktu Yesua Amasya masih mengajar di muka bumi untuk Bani Israel juga. Jadi betul Pak bukan Hadi, untuk orang Indonesia. Saya kan gini, saya kan salah Bu Ayu. saya punya gini Pak, saya nggak mau bahas ke situ karena kenapa? Pasti nanti akan ada diskusi yang lain lagi gitu loh. Jadi saya nggak mau jawab. Bukan Jangan saya dijawab Bu, jangan dijawab, jangan ditanggapi. Cuma masukan aja. Enggak, saya paham kok Pak. Jadi sebisa mungkin saya menahan diri untuk berkata seperti itu gitu Pak. Jadi bukannya saya nggak mau jawab atau nggak mau tanggapin. Saya sudah paham apa namanya iman percaya saya gitu. Di sini saya cuman itu tadi tujuannya cuman mau nyuarain kebenaran aja. Nggak semua hal juga harus saya sampaikan di sini karena yang benar menurut keyakinan saya tidak sama seperti keyakinannya Bang Handi dan Bang Palopo, Bang Zumba, murid dan lain-lain. Kita punya beda keyakinan nggak masalah. Yang masalah itu kalau dicampur-campur jadi Kristen. Gini aja intinya, kesimpulan sebelum usai. Intinya adalah jangan sampai jangan sampai, itu aja Bu, pesan saya. Jangan sampai, kan hidup ini cuma sekali loh ya. Jangan sampai salah Tuhan, salah sembah. Itu aja dulu. Nah, itu dia tuh. Kedua, jangan sampai juga ada makhluk yang pernah nongol di muka bumi itu termasuk kategori Tuhan. Jadi bedakan saja antara yang mengutus dan diutus, itu dulu. Nah, itu. Yang penting itu. Itu basicnya Bu. Basic. Itulah Pak, tolak ukur keselamatan orang itu kan berbeda gitu loh. Jadi saya nggak mau tanggepin ini Pak Andi ngomong gitu loh. Nah, itu gitu ya Pak ya. Bu Ayu ini gini loh. Susah kena pancingan ini Bu ini. Ada satu pendirian gitu loh. Iya. Tapi Bu Ayu tahu kan? Bu Ayu tahu kan antara pengutus yang diutus beda kan? Tahu kan? Kagak mau jawab Pak Palopo. Itu keyakinan saya Pak Palopo. Iya Bu, iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal. Oke Bu. Makasih. Saya izin turun ya Bang Fandi. Lagi. Matur nuwun sangat nggih Bu. Sami. Nah, itu gimana Bang Handi? Saudara-saudara semua. Kalau semua orang Kristen dibaris untuk masuk menjadi Islam, Kristen jumlahnya misalnya 2 miliar. Orang Kristen yang paling terakhir masuk Islam itu ibu yang tadi itu. Sulit ya. Itu pun dia masuk Islam udah dirantai tangannya, udah dirantai lehernya, sepatunya udah pakai sepatu besi, diseret pakai mobil truk 100. Baru bisa masuk Islam, itu pun baru KTP, hatinya kepalanya kagak. Ini manusia yang paling susah dapat hidayah, itu dia. Jangan Anda salah. Setuju. Bukan justru dia yang mudah di Kristen kan, di Islam kan tidak. Manusia yang seperti inilah yang paling susah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena percaya diri terhadap keyakinannya yang miliknya orang. Dia menuduh Kristen Indonesia salah karena mengambil kata Allah. Lupa kalau Kristen dia pun mengambil dan mencuri kata Tuhan agama Yahudi. Itu yang benar tuh. Lebih parah, dia sama seperti konsep Paulus.
dia ini Paulus baru nih, cuman modelnya model sekarang. Dia ini yang mendirikan agama baru. Kenapa? Karena dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Bahkan kitab yang dituliskan Septuaginta pun ingin diputar balik menjadi bahasa Aramaik, kata dia kan. Nah ini bahaya. Belum lagi dia tidak mengakui adanya kitab bahasa Yunani. Padahal penulis kitab kanonik itu, kanon, iya betul, itu menggunakan bahasa Yunani. Tapi dia kekeh ingin dianggap sebagai domba. Lebih berat, jangan Anda teman-teman, dia santun, memang orangnya baik, santun, baik, tulus, tapi ada sesuatu yang dia tidak sadari. Nah, beliau naik lagi kembali. Ibu Ayu ini tidak sadari bahwa sebenarnya apa yang Ibu Ayu lakukan itu sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kristen yang lain. Kalau Kristen yang lain itu menggunakan kata Allah, kalau Kristen Ayu ini menggunakan kata Elohim. Padahal Elohim itu Tuhannya Yahudi, kan gitu. Nah, sementara para nabi memperkenalkan Elohim itu hanya kepada Bani Israel. Lain cerita, sekali lagi, lain cerita nih, mohon maaf nih. Kalau Ibu Ayu Kristennya itu, menyebut Elohim itu mengikuti semua syariat-syariat Yahudi, tidak mempertuhankan Yesus, tidak mengkitabkan perjanjian baru, dia adalah budak yang dibeli, dia adalah orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas Yahudi. Baru bisa betul. Tapi kalau membentuk sekte baru, Bang Zuma, iya, kan silakan. dari tadi sangat dari tadi awal muasalnya kan, saya nggak pernah jelekin apa agama Islam itu berasal dari begini. Iya, tahu, saya nggak mau, Bang. Saya nggak mau begitu. Karena apa? Itu memecah belah, Bang. Nggak mau, saya nggak suka. Tahu. Makanya meskipun begini Bang Zuma, mohon maaf. Jadi meskipun menurut saya Islam itu berasal dari ini seperti itu, menurut pemikiran saya, menurut pemandangan saya, pandangan saya, menurut apa yang saya pelajari, nah seperti itu tidak sama dengan keyakinan saya. It's okay gitu loh. Saya nggak akan ngomong di forum ini karena apa? Saya nggak mau menjelek-jelekan agama orang, begitu Pak. Paham ya Pak? Even Bang Zuma sekalipun. Jadi gini Bang Zuma, mohon maaf. Jadi kalau misalkan Bang Zuma ini ngomong seperti itu sama saja menyinggung saya. Karena bukan seperti itu yang saya bilang. Iya, sama. Ketika Ibu mengatakan bahwa berdebat itu juga menjelek-jelekan agama orang lain, itu juga Ibu menyinggung saya. Seakan-akan saya menjelekkan agama orang lain. Padahal bukankah kebenaran itu diperintahkan untuk dibuka dan disampaikan? Kapan kan gitu. Bang Zuma menjelekkan saya? Bukan. Saya hanya mengatakan. Kapan saya menyinggung Bang Zuma? Begitu Bang. Saya nggak mau Enggak. Saya begini, hanya Bang Zuma, menyampaikan. Tidak mau ada ganjalan. Jadi saya ini tidak sama sekali ingin mengislamisasi ataupun apa itu, nggak mau saya. Saya Seperti paham, Bang Zuma tadi, begini Bang Zuma. Tadi Bang Zuma ngomong, katanya Ibu Ayu ini yang paling susah dapat hidayah. Hidayah orang itu berbeda-beda Bang. Nah itu dia. Jadi Hidayah aja Anda nggak bisa artikan kan? Begini Bang. Kenapa? Karena tak ada ilmu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, ini kan Bang Zuma mengatakan saya tadi nggak ada ilmu, terus saya katanya tadi bukan orang Kristen, terus saya Anda tadi Kristen. agama Saya tidak mengatakan Anda bukan Kristen. Ibu ini orang Kristen tulen. Begini Bang, iya, mohon maaf. gimana? Tadi saya sudah mendengar Bang Zuma ini sudah ngomong saya ini begini. Saya nggak mau balas Bang Zuma ini ngatain saya, enggak. Cuman di sini saya pengen lurusin, saya mau toleransi aja deh Bang, gitu loh. Ya, jadi, di sini juga kita sedang bertoleransi, Bu. Begini Bang. Sekarang gini, kalau saya tanya ke Ibu Ayu, kira-kira kalau Ibu tidak menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah, tetapi Anda menyebutnya Elohim, apa betul itu adalah Tuhannya Anda? Kan bukan. Nama Tuhan Anda itu, dengarkan saya Bu Ayu.
kitab pertama kali yang dipegang oleh non Bang Zuma, Yahudi. saya tahu agama saya. Bentar dulu Saya juga Wahyu. tahu Agama agama saya. ibu. Mohon maaf sekali Anda kalau bukan Bang Zuma Bani seperti Israel, ini. Anda serigala. Anda Begini, serigala kalau betina. Bang Zuma seperti itu Oke. namanya framing, Bang. Saya Oh, nggak nggak mau. bisa. Ente bukan orang Yahudi, ngapain framing? Kitab pertama Kepercayaan, yang Bang. dipegang oleh Kepercayaan, orang Bang. seperti ibu itu adalah Septuaginta, diterjemahkan 3 abad sebelum Masehi. Gak bisa ibu sembunyi. Ibu bukan Bani Israel. Nah, ini Bang Zuma Ibu udah itu meranah ke non-Yahudi. debat. Mohon maaf Bang Fandi, saya nggak mau debat lagi ya Bang Host. Jadi Ya nggak usah mohon maaf. debat, imani Begini, Bang aja Zuma, bahwa yang kalau- dikatakan Bang Suma itu betul. Memang kami adalah penyamar-penyamar Bang Suma. Kami bukan orang Yahudi, tapi kami pakai Elohim. Gini, Itu kan? Benar nggak? Bang Zuma orang Arab bukan? Saya nggak Saya mau bukan orang berdebat. Arab, tapi kitab saya diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang kitabnya orang Yahudi yang Anda pakai, ada nggak dalilnya untuk ibu? Ada nggak? Karena saya meyakini itu, ya so itu nggak apa-apa. Ya berarti Bang. itu iman buta Begini, namanya. begini. Itu Begini, namanya Bang. serigala. Nah, Serigala itu kan, Bang nabrak Zuma, tiang saya listrik. ngomong- Itu namanya saya serigala ngomong, Bang Zuma tapi dari babi tadi juga. menjelek-jelekan Namanya saya. serigali membabak Gitu apa? loh. Serigala membabi Ini yang buta. saya nggak mau, Sudah Bang. serigala babi pula tuh, membuta lagi dia. Kan Tuh, saya tanya saya tuh, dikatain ibu apa nanya ke tuh, saya, berapa kali coba? apakah kitabnya umat Islam Bang Suma bahasa Arab? Yes, tapi kitab saya itu untuk Panas. seluruh umat manusia. Di kitab saya Litubayyina mengajarkan linnas. hukum kasih, so saya mengasihi Bang Zuma, nggak apa-apa. Oh, kasih Bang Zuma. salah. Lagi-lagi nggak begitu yang namanya kasih. Yang disebut kasih, baca Ulangan 11 nomor 1. Ayo kita taruhan pakai Ibraninya. Apa yang diterangkan di sana? Ayo. Taruhan Bang, agama bukan seperti Enggak, itu. kita gunakan Nggak Ibrani. mau Ayo, saya, Ulangan nggak 11 mau. nomor 1. Berani enggak? Nggak mau, saya Apa yang nggak disebut mau kasih itu? memperdebatkan agama Kasih sekalian. mentaati perintah Di Tuhan. sini bukan secara pinter-pinteran, nggak mau. Bukan Saya masalah cuma mau pinter-pinter. toleransi. Ini masalah serigala dan domba. Ibu bukan karena domba, Bang ibu Zuma dari serigala. tadi saya ngomong biasa aja ya Bang, saya nggak ada menjelek-jelekan Ya ibu Abang. tadi sudah turun kan sisi saya tadi, ibu naik lagi, ibu mau berantem. Ya, karena Abang tadi tuh mau menjelekkan masak, saya gitu loh. udah 3 jam 4 jam belum masak. Ibu udah pamit, begitu ada saya Anda ngomong berarti Anda yang mau berdebat. Harusnya tadi ibu begitu turun ambil karung goni masuk ikat dari dalam biar nggak naik lagi ke sini gitu loh Bu. Maaf ya Bang Hos, saya Iya. kira itu Bang Zuma apa namanya bisa lebih ini sama saya. Cuman begini Bang, sekali lagi Enggak saya semua nggak ada. orang Bu percaya dengan ibu tadi bicara tulus tadi Bu. Iya, Bukan kamu saya mengatakan Bu, Bukan sekali lagi saya saya katakan menyuruh Ibu Bang Ayu Zuma, yang Ibu baik. percaya sama saya sekali Ibu lagi, saya Ayu nggak ada yang ngomong baik. seperti itu. Dari Ibu tadi itu saya bagi ngomong, saya bukan hanyalah seperti serigala itu, Bang Zuma. betina. Begitu pun juga Bang Zuma. Bang Zuma Jadi tidak ibu boleh jangan memaksakan bermanis-manis. saya untuk sama seperti Tuhan Bang kami Zuma, bukan gitu. Allah. Tuhan kami Elohim. Ente ditertawakan Yahudi. Bang Zuma karena belum saya nggak mau ngomong Oh, nama Ibu Tuhan Ayu saya tetap di sini. aja. Enggak, Ibu Ayu tetap misionaris dari Mesias itu sendiri. Begini Bang, saya nggak mau ngomong gimana? karena ini bukan komal saya gitu loh. Saya menghormatinya dengan cara seperti itu. Nah kalau Ya misalkan udah. Bang Zuma ngomong seperti Sekarang itu, gini, ya udah Ibu, saya minta maaf tapi saya ingin bertanya. nggak Betulkah perlu, Bang. kitabnya orang Yahudi itu diwahyukan kepada para nabi yang datang ke Bani Israel Saya itu tidak diperuntukkan mau untuk menjawab orang pertanyaan Indonesia? Bang Zuma, bukan saya nggak mau jawab. Karena nggak ada Karena jawabannya saya- selain kebohongan. Nggak apa-apa, Bang Zuma ngomong saya bohong. Ya memang, karena saya sesat, paham saya Bible, takut. Ibu. Nggak apa-apa, Bang Zuma ngomong gitu aja. terus, Pertanyaan nggak saya kan apa-apa. sederhana Saya tuh. makasih Bang Zuma. Oh nggak perlu, kasih aja diri Anda. Oh nyembahnya juga bukan kepada Tuhan kok. Sekarang gini permasalahannya. Ketika ibu mengatakan salah menggunakan kata Allah Kristen itu, bahkan tadi ibu sudah mengatakan mereka adalah Islam semua. Memang betul, karena mereka masih percaya kepada Allah dibandingkan ibu, bukan Yahudi bawa Elohim. Nah, ada tidak kitabnya orang Yahudi satu ayat saja yang ibu paham? Mau dia bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, tolong tunjukkan ke saya bahwa kitab itu hukum-hukumnya diperuntukkan untuk orang Indonesia. Ada nggak? Saya nggak mau jawab Bang Zuma. Karena memang nggak ada. Ibu mau kemana sekarang? Kalau saya bertanya balik, saya bisa. Cuma saya nggak mau. Silakan Anda tanya. Mau Nggak 1000 mau pertanyaan, saya, insya Allah karena akan saya menghormati tanya. Bang Zuma. Akan saya jawab. Karena Nggak mau. agama saya adalah Nggak agama mau. yang Nanti kalau misalkan mencerahkan, saya tanya, bukan agama yang diumpetin.
Bukan Agama saya agama yang mencerahkan. Tanya kepada saya apapun tentang agama saya, Ibu akan saya jawab dengan baik dan benar. Silakan. Nggak akan jadi damai pokoknya. Loh, kenapa nggak jadi damai? Wes bubar. Yesus aja berdebat dengan orang-orang Yahudi kok. Yesus berdebat dengan murid-muridnya kok. Tuhan ya Bang, saya menghormati. Oke? Waduh. Ibu nggak menghormati itu namanya. Ya silakanlah dengan tipikal ibu silakan. Tapi saya hanya mengingatkan ke ibu, ibu bukan domba. Saya juga mengingatkan ke Bang Zuma, kalau Bang Zuma ngomong sama orang gitu ya, menurut Bang Zuma tidak menyinggung, tapi itu sangat-sangat menyinggung. Padahal saya dari awal sudah bilang saya nggak mau. Katanya kasih ibu, yang namanya kasih itu, yang namanya kasih mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Nah, mengajarkan kebenaran bukan menyalahkan, memaksakan. Saya tidak menyalahkan, justru saya minta tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi yang katanya ibu ngajar Ibrani. Dengan Bang Zuma. Alef, Dalet, Gimel. Katanya ibu ngajar tuh. Nah sekarang tolong tunjukkan dalam perspektif pemahaman ibu yang baik hati ini, dalil di dalam kitabnya orang Yahudi untuk diperuntukkan untuk orang Indonesia. Udah nggak kondusif ya Bang Host. Makasih ya Bang Host. Saya nggak akan mau jawab, Bang Host sudah tahu saya ya. Ibu jadi kritis sama Islam. Kok ibu jadi kritis sama Islam tadi? Nggak ada kan? Serigala betinanya kabur. Haji Gondrong. Hati-hati, Yesus mengatakan ujilah setiap roh, jangan karena dia lembut. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Bahaya itu yang kayak gitu-gitu. Kalau mereka yang masih menggunakan kata Allah ketahuan kan? Nah, tadi dari sekte apa ibu? Aku nggak bisa menjawab di sini. Yesus bagi ibu, aku nggak bisa menjawab di sini. Terus bagaimana dengan perjanjian baru yang adalah bahasa Yunani? Aku nggak bisa menjawab di sini. Oh, nggak bisa kayak gitu dong. Kalau ibu kasih kebenaran yang ibu bawa harus diajarkan kepada siapapun. Mana tahu naik lagi? Tadi itu sengaja saya perhalus-halus, mancing-mancing susah juga ya. Saya perhalus, nggak mau dikencangin naik lagi. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, Bang Handi juga maaf ya. Tidak semua orang itu bisa kemudian dijerat dengan jeratan bayang-bayang kebenaran. Orang Islam itu kritis. Orang Islam itu afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Diajarin untuk menggunakan akal. Ketika ibu datang dengan jalan lemah gemulai, kami tidak terkecoh dengan itu. Ibu menyalah-nyalakan saudara ibu yang menggunakan kata Allah, meminta kami berjuang kemudian untuk memperjuangkan itu, kami berterima kasih banyak. Tetapi yang perlu saudari pahami, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang-orang yang sudah datang Islam kepadanya tapi tetap ngotot tidak Islam bagi kami, itu adalah pembohong, itu adalah pendusta. Itu kaidah di dalam agama kami. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa pembuktiannya? Satu pertanyaan sederhana. Anda belajar Ibrani, ngajarin murid-murid Ibrani. Saya minta, yuk mari kita kaji ulangan 11 nomor 1 dengan menggunakan kaidah bahasa Ibrani lengkap dengan nikutnya. Tapi Anda tidak mau. Kenapa? Karena takut kemudian helmnya kebuka. Takut pecah piring. Tadi kan saya pancing banyak sepanjang ibu pakai PL dan PB atau perjanjian baru Yudaisme, Anda gabung dengan Yunani, Anda nggak bisa kemana, maju kena mundur kena. Sebenarnya itu penekanannya di sana. Betul itu Bang Handi. Orang Yahudi, agama Yahudi bukan agama syiar. Potong jari saya 1 dan potong jari Anda 3. Kalau ada kemudian agama Yahudi itu syiar, nggak ada. Nah sekarang ente bukan Bani Israel. Adakah orang Israel yang datang membuat Anda menjadi Yudaism? Tak ada. Berarti Anda sendiri yang loncat masuk ke dalam pagar rumah orang. Maling itu namanya. Maling. Itu namanya maling. Jadi Ibu Ayu, mohon maaf.
Ya, Ya, menarik gimana, tadi gimana? Bang Suma. Ketika Abang tadi menganalogikan, ketika semua Kristen disusun, ya, yang paling belakang masuk Islam itu yang kayak Iya. ibu tadi. Ya gimana itu Bang? Itu putus di situ tadi. Gimana? Ya, Lanjut. maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Kita melihat ada seorang anak yang kemudian diantar melewati sebuah sekolah anak TK. Anak ini dipegang sama ibunya kemudian melewati sebuah sekolah ya TK taman kanak-kanak. Di dalam sekolah tersebut, taman kanak-kanak ini sedang bermain riang. Di situ ada mobil-mobilan yang bagus sekali. Kemudian anak yang tidak terdaftar di sekolah tadi lewat di situ kemudian merengek ke ibunya. Mama, aku mau mobil-mobilan itu, Ma. Jadi dia nangis sekencang-kencangnya, guling-guling dia. Yang tadinya dia perawakannya perempuan, guling sampai dia dewasa berguling-guling begitu besar jadi bom-bom. Itu tidak akan pernah bisa ente dapatkan. Ente bukan terdaftar sekolah di situ. Habis itu datang di kita. Dulu waktu saya kecil, saya sekolah di TK, nama TK-nya ini. Oh ya? Iya, nama kepala sekolah saya ini. Oh yes, begitu dicari di sana datanya nggak ada namanya. iPhone. Parah itu, parah. Maju ke gondrong. Baju ke gondrong, cilak ke botak balas ya anak. Jadi itu ini dia. tetap ya Bang ya, misionaris dia memanfaatkan Islam untuk terus bertempur dengan kata damai debat seperti ini kepada Tapi orang ini loh, izin loh. Tadi saya sebenarnya nanya halus-halus, mepet halus-halus gitu loh. Tapi Iya. tetap juga memang orang kayak gini ya nggak mau dia masuk ke dalam untuk membahas itu. Iya, Ibu Ayu hati-hati masaknya Ibu, nanti tangannya yang direbus. Mending Ibu tidur aja dulu. Tidur aja dulu dan sadari, wah bahaya ini kalau ada Bang Suma ini, jangan berkali naik ke atas nih. Ibu ingin mengkikis orang-orang Kristen agar menyebut nama Elohim. Bagus, niatannya bagus. Itu sangat luar biasa sih menurut saya. Patut diberikan permen kaki. Ada kan permen kaki Bang Handi, ada ya? Anak kecil kan permen kaki kan? Iya. Ada sticknya ada. Ada kan yang dijual Kalau 100 Banyu masih dulu ya luruskan, kan? Tapi tadi Anda- permen kakinya kaki jumbo. Iya, gimana Bang Handi? Jadi netizen saya nggak pernah kejebak oleh siapa-siapa. Tadi saya itu metode saya ambil bawanya dulu, mancing sedikit demi sedikit. Kemudian ada pertanyaan signifikan itu loh, antara menggabung PLPB, ibu mau kemana, itu satu. Kedua, Nasrani itu apa? Saya udah jelasin tadi loh. Nggak ada tanggapan. Yang paling signifikan itu loh, ibu memandang Yeshua Amasya seperti apa sih? Itu kan standar loh. Tapi tunggu dulu Bang Handi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara saya dari Munte Zulkifli. Rajin kali dia. Apa itu? Stikernya rajin kali dia. Oh, Masya Allah. 1.300 manusia di YouTube Zulkifli Mabas. Ada 500 yang kirim stiker, tapi dari Munte aja sendiri. Bagi dong. Insya Allah. Iya. Iya, Jadi iya, gitu ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita menghargai perjuangan saudara kita Mbak Ayu dan Pendeta Subagio yang telah kemudian ingin menyuarakan, bahkan Yakob Sulistyo, Yakob. biarin aja, sama aja pun. Subagio. Jadi ada O-nya, ada O-nya udah lah. Ya, Pendeta Mas Bagio itu sering menyebut-nyebut nama saya juga. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan Bang Suma berdialog selama kalian masih menggunakan kata Allah, kan gitu ya, menurut Pendeta Mas Bagio. Tapi saya tahu tujuannya itu dia ingin mencari orang-orang Kristen yang menjadi pengikutnya. Ujung-ujungnya itu juga, ujung-ujungnya subale tununa campur dange pelah. Maju ke gondrong. Maju ke gondrong, balas Ada kucila. misi Harus terus. diarti bahasa Indonesia tuh, ikan bakar campur kue apa ya namanya itu ya? Dange panas. Iya. Anu, sagu panas, papeda. Iya.
Tetap ada misi Ini terselubung. teman-teman, tenang. Ini adalah persaingan antar dompet. Tenang. Semakin banyak yang menjadi pengikut menyebut Tuhannya dengan sebutan bom-bom, maka semakin banyak yang akan memberikan stiker. Biasalah itu, kita paham kok, ngerti kok itu kita. Mau masuk Islam, di Islam tidak ada perpuluhan. Jadi kita bikin kegiatan baru aja. Apa itu? Menyebut nama Tuhannya Yahudi. Begitu sampai ke Yahudi dikasih ludah. Makanya ditanya sama teman-teman tadi di sini, lah gimana? Yesus itu bagi Anda siapa? Oh, dia mau bilang Yesus itu adalah Elohim. Takut disunat. Mau bilang Yesus itu bukan Tuhan. Ya takut digebukin, serba salah. Nyata sering banget. Dengar kok itu host. Aku pura-pura budak Maju kena, mundur kena. Tapi kenapa Bang Zuma nggak mempan dengan rayuan gombal ya? Heran saya. Yang gombal siapa Bang? Oke. Ya tadi ada rayuan gombal, kenapa nggak mempan? Alamak. Saya mendidik yang gombal ibu malah Rasmi. mau jam menghajar dari belakang. Ya kan Tadi peliharaan kan malah sudah hilang ada di gara-gara Bible beliau. mereka itu. Terus saya Kelas seperti merpati, kelas seperti ular. Iya. Masya Allah. Makanya saya tanya Bang Zuma, Anda mau apapun, maju kena dihantam di belakang kan, belok kiri dihantam di tengah. iyalah. Hantam belakang itu Pak bom bos. Hantam belakang. Aduh, kasihan. Terima kasih Dali Munte. Masya Allah. Tidak ada yang terhipnotis. Enggak. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan kalau ada saudara-saudara kita Oten yang mau belajar. 2024 tahun masa kelam. Masih ada Bu Ayu di bawah ini. Naik lagi Bu Ayu. Naik aja Bu Ayu. Udahlah Bu Ayu, dibawa aja masak. Enggak. Saya takutnya gini Bang So, dia motong sayur tangannya yang kepotong, mendingan Nah naik itu ke atas. dia. Ibu dibawa aja. Cukup ibu kalau pingin dialog lagi dengan Bang Zuma. Naik lagi. Kabur Silakan Bu Ayu. Bilang tadi gini, tadi yang menarik tadi dia bilang kita harus kembali ke akarnya. Akarnya Kristen apa Bu? Kan lucu juga ibu ini. Mas akarnya Kristen Yahudi. Dasar kekristenan dia apa? Kok Yahudi? Iya. Aku Supaya tadi menjalankan cuma sekte sambil dia memanggil ya Allah Elohim. ini orang. Serahkan ke Bang Juma. Kalau saya tertarik gini Bunda, dia selalu mengatakan kita berbeda. Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda sih? Ya, Kan itu gitu, Bang. topengnya Bang Paulo. Kembali ke rumah Dali Munte kembali ke rumah. Iya. Waduh. Supaya orang Kristen itu mengikut dia dengan kata Elohim. Dia memanfaatkan. Ada lagi yang kata. Ibu Ayu ingin sampaikan kepada Bang Zuma biar nanti ku sampaikan ke beliau Bu. Silakan Bu Ayu. Enggak, biasa aja kok. Ya, tukaran nomor HP boleh nggak Ibu? Boleh, itu tanya aja sama Fandi. Oh Masya Allah, semoga Pandi nggak tahu nomor HP ku. Allahu Akbar. Tega-tegaannya kok Pandi, kenapa saya minta kemarin kau bilang nggak ada? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Bicara memang kok, mumpung ada Bang Zuma sini. Ya Ibu Ayu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bu ya. Iya. Dimaafkan nggak nih? Dimaafkan. Masya Allah. Terima kasih. Maaf tadi saya turun soalnya rame sekali jadi nggak kedengeran malah suaranya. Bukannya mau masak tadi Bu? Sudah selesai. Masak apa cepet gitu?
Masak Masaknya kuaci. kan udah dari tadi, udah masak Oh, ayam iya iya. sapi, ayam lada hitam. Ayam sapi. Bukan ayam lada hitam. Oh, ayam lada hitam. Kita diskusi santai aja. Artinya kan di sini dia Udah Bu Ayu orang cerdas Bu Ayu nih. Ada kalimat teruntai dari lisan saya tadi yang kayaknya Bu Ayu marah, ngambek, benci, terkesinggung, apa itu bahasa Indonesia yang terkesinggung? Terkesima. Terkesim. Bukan. Iya, iya. Bukan lah. Tapi Apa ya? sebenarnya ada getaran, mungkin ada getaran. Makanya naik ke sini lagi. Ada getar-getar. Bercanda ya Bu Ayu. Iya, santai aja, Bang. Iya. Usia Bu Ayu berapa kalau boleh tahu? 32 tahun. Oh, kebalik dengan usia saya, Masya Allah. Berarti saya panggilnya Zuma aja ini. Enggak ada. Panggil adik aja lah, panggil adik. Tetap Bang Zuma. Kayak Adik infonya Zuma kan bilang. begitu. Adik Zuma bilang gitu. Sekali-sekali lah. Boleh kan? Oh mama. Oke, dilanjut teman-teman. Mungkin ada yang ingin diperbincangkan lagi dengan saudari kita. Boleh, silakan mungkin ya, ngobrol santai aja, Pak. Iya, Ibu Bunda Rahma. Ya, Iya. Bunda Rahma. Biar sama ibu-ibu deh. Ya, sama-sama ibu-ibu ya. Standby. Dia tidak mau diskusi, gimana dong? Iya, saya nggak mau diskusi. Kita mau ini aja. Oke. Silakan. Tapi saya mau penasaran nih, apa sih maksudnya akarnya kita ini, kembali ke akarnya. Dan Anda memakai Ibrani, memakai Elohim. Akarnya Kristen itu apa sih, Bun? Ya saya nggak mau jawab aja, Bun. Pokoknya saya nggak mau diskusi. Nggak mau diskusi, itu aja deh, masak apa gitu. Nggak mau diskusi, Mbak Ayu. Nggak mau diskusi saya, nanti ricuh lagi, Bu. Mohon maaf ya. Ya jangan naik di komal ini dong, ini kan komal diskusi. Ya, Simple. soalnya tadi saya disuruh naik sama moderator siapa tadi? Nggak apa-apa naik ke sini. Mana tahu cakupan dari pengajaran dan pelajaran yang bertahun-tahun beliau anut, kemudian ya yang tadinya berada paling belakang dengan mengenal kita yang ada di sini, apalagi dengan sentilan-sentilan saya, tiba-tiba dia berada paling depan. Hidayah itu kan hanya milik Allah. Hidayah itu apa? Hidayah itu kelembutan hati menerima sebuah kebenaran, kan gitu. Insyaallah. Apalagi kalau sudah dikatakan tunjukkan dalilnya di kitab yang Anda pahami dalam bahasa akarnya. Ada nggak dalil itu dipetujukan kepada orang Indonesia di luar Yahudi? Itu ada namanya Ayu juga itu di bawah. Mungkin Tapi bisa- penasaran, Bun. Oh itu Ayu ini, Ayu yang itu Saya teman juga saya. penasaran ini. Nama lengkapnya Bun, itu Ayu penasaran, Ruddin. Ayu menurut Ruddin Ibu- itu laki-laki itu enggak? Menurut Ibu, siapa yang disalib, Bun? Percaya juga penyalibannya. Siapa yang disalib? Yudas apa Yesus ya, Bun? Bu Ayu ini maunya bahas soal masak. Oke lah saya yang nanya, Bu. Kalau Anda ini masak babi itu pernah diajarin Yesus nggak, Bu? Jijik. Kabur. Tuh kan, diajak ngomong soal masak, nggak mau gimana. Dia marah karena temannya yang namanya Ayu. Aku sebut Ayu Ruddin, dipikir dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak juga yang bernama Ayu di bawah ya.
badannya besar, kepalanya ikut lebar. Ya, teman-teman Kristen, ada yang mau naik? Silakan. Bisa kowar akarnya cuma sebiji. Ya, kebenaran harus kita sampaikan ya. Jangan dia tadi mau membungkus apa ya? Membungkus dengan kata-kata manis. Iya. Itu ada yang mau naik, Bang? Masya Allah, sahabatku dari Muntes Zulkifli. Nggak ada yang terhipnotis, Bang. Tony Angga, selamat pagi. Selamatkan pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, saudaraku Tony Angga. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Gini dikit aja Bang Zuma. Dan teman-teman yang lain mungkin kalau pemahaman saya mungkin begini. Maksud Bu Ayu itu baik, tapi dia tuh nggak sadar sebenarnya. Makanya naik lagi tadi, Bang. Iya, nggak sadarnya begini. Saya yakin jemaatnya Bu Ayu di pendetanya itu nggak banyak gitu loh. Memang sedikit katanya. Sedikit, mesti sedikit. Dengan cara apa agar banyak? Ya dengan cara kayak tadi. Kan gitu, agar orang-orang Kristen itu bisa naik ke dia. Nggak sadar dia itu kan gitu. Iya, betul. Itu orang kudus, kayaknya temennya Bang Stanley kayaknya itu. Nanti kalau udah banyak, manfaatnya apa, Bang? Iya nggak tahu sih. Ya, susu domba kan mahal. Ya benar kata Bang Zuma tadi, kalau yang paling terakhir dapat hidayah dia, karena dianya itu Bu Ayu ya, mohon maaf, close minded beliau itu. Close minded, nggak bisa open minded. Dia ngatain temennya itu tahu kebenaran bahwa apa Allah itu bukan apa namanya adalah nama, bukan gelar. Dia sendirinya nggak sadar kalau dia itu dalam kesesatan gitu loh. Tapi insya Allah udah mulai sedikit makanya dia mulai tadi naik ke sini. Ada juga tuh yang bernama Ibu Ani, yang kemarin itu dari Saksi Yehova juga nggak salah. Ini nggak tahu dia bertapa di mana sekarang. Ya, gitu aja mungkin sih Bang. Iya, makasih Tony Angga. Naikkan selamat. Di mana Bang? Di Surabaya? Saya Kudus Bang. Kayaknya tadi Bu Ayu itu juga Kudus deh. Kelihatannya sih. Semarang ya? Semarang. Tadi kata Bang Stanley bilang kalau dari Kudus, katanya gitu. Bener nggak Bu Ayu itu di bawah? Kalau dari Kudus, Kudusnya mana Bu? Sini kita ngobrol-ngobrol biar enak. Katanya cantik Bu Ayu itu. Ini saya tak kasih gambaran ya, tak kasih. Apik kok Mas. Makanya saya panggilin dia ustazah. Kalau dia naik calon ustazah. Kalau saya panggilnya dia itu. Lagi, Mas. Ah, ini kayak gini nih. Beda tipis sama ini. Tipis banget sampai mudah sobek. Ini siapa? Sesuatu. Kalau mau lihat Bu Ayu kayak gini mukanya, Mas. Gantungan kunci atau apa ini? Gantungan kunci. Kalau mau lihat mukanya kayak gini. Kalau pakai hijab. Gini loh. Wes ya, teman-teman di bawah wes ya. Tak tutup ya. Tutup aja Bang. Yang minta siapa juga dibuka. Dan aja. Yuk, hotel kembali naik. Masalahnya gini loh Bang, nanti kan ketika kita reunian di sana kan gitu ya, orang-orang Kudus kumpul semua. Nah ini nyari-nyari yang cantik namanya Bu Ayu nggak ada, gitu. Kan kasihan. Mungkin lagi di masjid ngajar Iqra. Nanti kan? Mana ada masjid itu? Hotel silakan naik.
Ya udah, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan juga itu Bu Ayu tadi dia. Kaget aku nanti tiba-tiba dia naik. Kaget. Asal anak tahu. Masya Allah, anak tahu ya. Tiba-tiba muncul depanku, aduh jadi malu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Abang gimana bundaku sehat? Alhamdulillah, my sweet brother. Kang Sugi Kristologi, salam akal sehat. Abang Dang Handi, masalah Bang Theodor, Bang Falefa, Bang Nuri. Ini Bunda Rama ini ya. Gimana Bang? Assalamualaikum. Bunda Maria itu. Bunda Maria. Ya. Bunda Semangku. Iya Jo, mari Jo. Gimana Bang Zuma, abang dah sehat nggih? Alhamdulillah Bun, sehat. Alhamdulillah. Ini namanya lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Tapi saya monitor Bunda beberapa hari yang lalu di komalnya siapa ya? Di komal beliau sendiri Jance. Muncul. Jance bukan? Jance ya? Oh sama Bang Dance, iya Pak Dance ya. Aman dengan itu, dengan Paul Song. Oh di tempat Bunda itu. Oh, dia bahasa apa rupanya, Bun? Dia cari Bunda dah lama dia itu. Dendam kali dia. Kayaknya di Zoom dulu, zaman kita di Zoom dulu Bang Zuma. Iya, betul. Dendam kali dia itu. Apa dia bawa? Dia bawa isu apa lagi beliau tuh? Manusia tanpa anus. Dia bahasa apa, Bun? Belum jadi dia. Dia sudah biasa, dia kan langsung ngegas. Rasulmu itu pelan-pelan. Nah, langsung sama kawan-kawan, saya biarkan aja kawan-kawan yang ini bahas. Saya bilang aja, selamat datang Mas Fauzan ya. Kayaknya Anda nggak bisa tidur, kebayang-bayang ya. Saya satroni Anda dulu waktu di Zoom. Udah berapa tahun nih Mas Fauzan? Masih dicari-cari saya ya. Saya bilang selamat datang. Silakan nih, banyak yang nunggu Anda di sini. Sama saya kan sudah pernah diskusi. Dan sangat luar biasa ajaran kasih yang Anda sampaikan kepada saya. Coba sekarang giliran tunjukkan ajaran kasihnya kepada teman-teman semua di sini itu Bunda. Langsung tanpa dikomando, dicuci, dirinso sama kawan-kawan. Bahkan dibaiklin Bang Zuma, dibaiklin. Enggak cuma dirinso, dibaiklin sama mereka. Enggak dikulitin sekalian. Disiram kaporit sekalian. Iya. Beliau masih menghujat. Masih. Oh, masih. Awas. Itu kan buronan nomor 1 di Indonesia. Iya. Dia kan yang membiayai si Sapudin Ibrahim untuk keluar Indonesia. Iya. Itu tuh. Memang iblis teman-temannya. Ketemu dia berarti dengan temannya. Iya tuh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini kayaknya udah ngantuk Bang Theodor, nggak dengar suara-suaranya nih ya. Bang Falufo, bagaimana Bang Falufo? Ngana sehat-sehat di sana? Siap ya Bunda. Gimana? Dari mana ngoceh-ngoceh tadi ini? Saya dengar ngoceh di mana tadi ini tadi? How are you been? Tadi lagi kong kalingkong dengan Congor, Bang Congor. Iya, Mas Sugi Kristologi. Gimana kabar di sana, Bun? Sehat? Inilah, alhamdulillah sehat. Kemudian musimnya musim dingin. Salju. Bapak gimana? Sehat beliau? Romo sehat. Romo Pierre sehat. Alhamdulillah. Dan walaupun dilarang nggak mau itu kayaknya Bang Zuma. Biar dilarang untuk berpuasa. Kan umur udah 76, jalan 77. Tetap aja puasa kayak dulu ya. Iya, itu nggak pakai sahur pun nggak apa-apa sama dia, tancap gas dia nih. Masya Allah. Ya, makanya itulah, Masya Allah. Kapan-kapan teman-teman coba reunian sama Bunda, datangin lah Bunda ini. Masa Bunda nonton gigit jari teman-teman reunian di sana. Coba reuniannya ke sini sekali-sekali Bang Andi.
Iya, Yang Andi, Kang Sugi Bang Suma, Kristologi. Siap, atur siap, jadwal. Bunda, siap. Lah, insya Allah. Jadi caranya gini. Tunggu nih. Nanti Berapa jam naik pesawat, Bun? Kalau yang 12. kita mau murah tuh 30 jam. Ya Allah ya Kar. 30 Dua jam kali di atas 20 jam. pesawat. Bisa-bisa saya gantikan pilot nanti. Dua kali transit. Bisa pesawat ngambang di udara 30 jam ya? Iya, mungkin kalau 50 jam kulit yang naik langsung putih tuh. bawa telur dari sini tiba di Amerika sana jadi ayam. Menetas di Masya pesawat. Aduh. Jadi teman-teman, kalau yang caranya gini, kita pesannya kan sekarang untuk dikerjakannya tahun depan. Minimal 10 bulan kita pesan itu dapat murah. Ada teman Bunda yang dulu bekerja di sini sebagai gawat, kerjanya itu di perusahaan senjata Amerika. Gila. Udah pensiun. Nah, jadi berkunjung ke Indonesia, itu caranya gitu. Pesan tiket itu minimal 10 bulan sebelum terbang. Ya, anggaplah setahun, rencana tahun depan. Atau 10 bulan, 11 bulan. Itu biasanya dapat tiketnya lebih murah. Waktu itu dia dapat $800 untuk PP. Jadi dengan uang $800 bisa untuk pergi dan pulang. Jadi dia cari sengaja, dia searching cari yang promo-promo gitu ya. Bisa, rupanya kerjanya gitu. Kali 14 rate. Gimana Bang? Murah itu. Oh murah sekali. Berarti kan sekali terbang cuma $400. Ya murah kali. Nah caranya Banyak begitu duit sampai itu sini. Bunda, 11 juta. 6 juta ya sekali terbang, 6 juta, 12 juta, murah. Murah itu. Makanya Bunda Murah bilang untuk ukuran Salah. ke Amerika murah. Murah. Kalau kereta Depok ke Dapat motor 4 Dali second Monte Bunda Suki. di Indonesia. Gitu ya Bang Teo. Awak panggil Bang Teo pula nih, ngamuk pula nanti Oten. Nah ini Teo ada sini nih, Teo sekalian nih Teo ada sini Bang Teo. Kalau yang standar pun berapa Bu? Yang pesan mau berangkat? Oh standar itu kalau pergi dadakan kayak Bunda dulu kan perginya pergi dadakan. Dadakan tuh artinya 3 bulan tuh termasuk dadakan. Nggak ada tiket murah 3 bulanan. Itu termasuk pergi biasa gitu. Nah itu $2.000 dengan Bunda Semangkot di mana? Di Washington DC ya, Washington DC. Oh coba saya klik ini, Washington DC. Ya, kebetulan Bunda dekat dengan airportnya. Kalau saya ke sana Jadi bawa airport Washington jengkol DC Bun, jual di sana laku nggak? Masya Allah Bang Zuma, itu betul yang Bunda ingin tanam dekat sini. Tolong yang bisa kirimin Bunda bibit jengkol ke sini. Saya mau ke sana jualan jengkol, maksudnya bawa jengkol dari sini. Satu Kalau kontainer. bawa jengkol pakai brosur hasil penelitian Profesor Indonesia bahwa jengkol itu ternyata 10 kali lebih dahsyat dari wortel dalam menghadapi kanker. Oh gitu. Ya. 15 juta sultan yang akan datang. Sekilo Oh, gitu ya, Kang? $65 itu Bang. 15 juta. 981.000 nih hari Kamis insya Allah saya berangkat nih. Hari Kamis, oke. Jangan lupa bawa bom-bom. Bom dibawa, ahi. Masya Allah. Ke sana tukar sama boneka panda. Sweet. Bom berapa kilo? Ada 30 Januari 2025 nih. 15 Tapi kalau ini kalau Pak bom dibawa, siapkan dedak 1 karung goni untuk seminggu. Karena dia makannya dedak campur sayur kangkung. Oh tambah lagi, jangan-jangan ada lebih lagi nih Bang Zuma. Bukan dedak tapi arang sekam. Masih dedak. Ya kalau dedak masih mending ada efeknya, ada coklat-coklatnya. Sekalian aja arang sekam. Arang sekam bekas ini rel kereta api. Iya gitu.
Mana Bang? 16 Belum mari. juta paling murah. Orang. Gimana Bang Akang segi kristologi? Setahun yang akan datang 16 juta paling murah.